tahun kemarin 2024 itu isi Solo itu Dies Natalis ke-60. Kok sudah umur 60 kok masih di Satker. Kita tahu Satker itu adalah status yang diberikan kepada perguruan tinggi yang baru berdiri. Semua dibiayai oleh kementerian. Anda dijatah misalnya kalau diisi di Solo itu ya tidak ada 100 miliar. Setahun ini cukup tidak cukup itu harus dipakai, itu kurang ya sakarepnya bicara mengatur dengan teman-teman pimpinan di jajaran rektorat di 21-22 kami berusaha untuk bergerak dan konsultasi ke kementerian untuk ke BLU lah gitu. Itu juga tidak gampang, mudah itu Mas. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Faisal Afan dalam program Tribun Topik. Saat ini saya sedang bersama dengan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta, yakni Prof. Dr. I. Nyoman Sukerna atau yang akrab dipanggil dengan Pak Nyo. Ya, benar ya Prof ya. Pak Nyo ya. Saya akan berbincang-bincang dengan Pak Nyo mengenai apa saja sih yang ada di ISI Surakarta terkait nanti Dies Natalis dan adanya ini pergantian rektor baru ya Prof ya. Nanti akan dibahas bersama dengan Pak Nyo ya. Mungkin ini dulu bisa diperkenalkan sedikit ya. Pak Nyo ini menjadi rektor sudah berapa lama dan kira-kira apa nih Pak Nyo yang sudah Bapak kerjakan atau Bapak lakukan selama menjadi rektor di ISI Surakarta? Monggo. Baik, terima kasih Mas Alvan. Para pemirsa Tribun Jateng, saya Nyoman Sukerna, namanya Nyoman itu mesti orang Bali. Iya, pasti. Orang Bali nyelip di Solo gitu. Kira-kira baru 43 tahun yang lalu. Itu udah lama. Saya kuliah tahun 82 setelah lulus konservatori SMA di Denpasar langsung ke Solo sampai sekarang. Jadi baru 43 tahun. Jadi kuliah di ISI dari A sampai Z saya di ISI. Ya. Dari mahasiswa sampai rektor. Dari mahasiswa pernah jadi sekretaris jurusan, pernah jadi wakil dekan, pernah jadi dekan, pernah jadi wakil rektor. Nah, sekarang amanah rektor. Untuk periode 2021-2025. Nanti di 5 Oktober 2025 ini sudah regenerasi lah kita Itu saya di Prodi Seni Karawitan. Saya asalnya dulu di Bali itu mungkin sebelum lahir sudah nabuh Mas. Karena orang tua punya darah seni juga. Di Bali kan semua orang bisa nabuh, bisa nari untuk keperluan adat gitu. Setelah kecil itu ngikuti jejak bapak sampai akhirnya saya sampai sekarang sekarang dapat sampingan jadi rektor lah di Solo gitu. Nah, yang terjadi di periode saya 2021-2025 ini ada beberapa hal yang terjadi perubahan. Yang pertama itu yang ingin saya sampaikan di status perguruan tinggi seni atau status kampusnya. Status kampus itu kan ada 3 itu. Yang Satuan Kerja, Satker, ada Badan Layanan Umum, BLU, dan PTBH yang berbadan hukum. Nah, tahun kemarin 2024 itu ISI Solo itu Dies Natalis ke-60. Jadi sudah tua kan? Kalau itu guru itu pensiun itu umur 60. Iya, benar, udah 60 itu. Nah, tahun ini ke-61 ini. 61. Nah, pikiran saya begitu dilantik Pak Menteri 2021 kemarin 5 Oktober itu, loh kok sudah umur 60 kok masih di Satker. Kita tahu Satker itu adalah status yang diberikan kepada perguruan tinggi yang baru berdiri. Yang umur 60 kok masih Satker. Ada konsekuensi logisnya, misalnya di pendanaan gitu. Semua dibiayai oleh kementerian. Anda dijatah misalnya kalau diisi di Solo itu ya tidak ada 100 miliar. Setahun ini cukup tidak cukup itu. Harus dipakai. Harus pakai itu kurang ya sakarepnya bicara mengatur. Itu 70 sekian itu untuk gaji pegawai. Jadi kan tidak ada banyak pembangunan gedung dan itu tidak mungkin dilakukan. Pikiran yang lebih menyedihkan lagi Satker itu semua
sewa-sewa, misal di isi Solo itu ada pendopo Mas, sangat Oke. bagus untuk kalau disewa masyarakat misalnya 15 juta itu habis itu setor kas negara. Kita tidak boleh nampung selain dana masyarakat yang berupa UKT atau SPP itu. Hanya itu. Itu satker. Saya mikir loh kita punya aset kayak gini banyaknya lah. Begitu saya pikir itu dengan teman-teman pimpinan di jajaran rektorat di 21, 22 kami berusaha untuk bergerak dan konsultasi ke kementerian untuk ke BLU lah gitu. Itu juga tidak gampang, mudah itu Mas. Karena teman-teman, ada begini, Tendik dan Dik gitu. Pendidik itu dosen, Tendik itu teman administrasi. Nah itu yang teman administrasi itu kan tunjangan luar biasa. Dosen itu kalah gajinya. Kalau ada itu ya. Iya, kalau ada mobil-mobil baru di kampus itu Tendik itu. Dosen itu termasuk saya nggak punya mobil gitu. Jadi rektor ini mobil dinas saja. Nah, teman-teman yang Tendik itu loh nanti kalau BLU mampu nggak bayar saya gitu, sudah ngelihat mobil dan lain. Tapi saya sudah konsultasi di kementerian sebelum kita mampu membayar itu akan bayar pusat. Konsekuensinya BLU itu kita yang bayar remunnya gitu. Kita bisa tanda petik menjual aset itu gitu. Alhamdulillah perjuangan itu sudah selesai di tanggal 7 April 2024 BLU turun SK-nya. Nah, itu yang Pak Yul itu BLU. Nah, sekarang baru proses organnya. Misalnya harus ada dewan pengawas itu dari Menteri Keuangan, dari Menteri Mendikti dan dari sendiri. Yang dari isi saya yang sudah matur Gusti Bre itu Mangkunegoro ke-10 anak muda beliau sanggup jadi dewan pengawas gitu. Tarif itu harus nyewa itu harus izin Menteri Keuangan. Itu sudah turun Mas itu. Nah, tinggal sekarang organnya siapa yang menjadi drivernya ini tinggal itu. Kami kalau saya usul punya pikiran itu jangan dosen, jangan Tendik lah gitu. Gitu. Eksternal. Nyari orang yang mampu bisnis. Ini kan bisnis BLU itu bisnis gitu. Maunya, nah ini tahapnya sampai itu. Mudah-mudahan nanti di akhir periode saya di Oktober 5 Oktober 2025 itu BLU itu sudah jalan lah. Nah ini mesti nunggu beberapa. Semoga. Nah itu Mas. Ada fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan kalau BLU dan membuat kegiatan bisa dana sendiri. Tidak terlalu menggantungkan dari Menteri Keuangan. Tidak menunggu itu dari gitu. Nah itu yang terjadi periode ini. Terus yang kedua masih terkait dengan itu, agar kita bisa mengelola, menggali dana sendiri yang untuk remun tadi, kita kan bisa tanda kutip menjual aset. Misalnya pendopo disewa, kita gunakan sendiri. Ada ATM berapa bank di situ kemarin 7,5 juta 1 tahun kas negara. ATM itu ada Bank Mandiri. Sekarang kan masuk kas kita. Tapi risikonya nanti kita bayar remun sendiri. Kecuali gaji itu yang dari pusat. Gitu. Tapi tidak sekarang, kita beri waktu nanti 2028. Nah, saya kira cukup. Cukup. Nah, teman-teman yang laris misalnya ada teman-teman tim kreatifnya isi, kalau G20 bisa di Bali kemarin ada WWF gitu, itu kan tim kreator yang membuat opening dan ceremonial opening dan closingnya itu kan tim dari isi. Nah kayak gitu kan kontrak itu bisa masuk lembaga, tidak lewat orang ketiga, yang gitu Mas. Gamelan sekian perangkat, gamelan Jawa, Bali, Sunda kan banyak di situ. Betul. Nah itu yang menjadi saya pikir sebelum intelektual. Intelektual kan ini ngajar itu, ini dan lain sebagainya, pembicara itu saya kira cukup berani lah. Gitu. Kira-kira yang saya garis bawahi perubahan status menjadi BLU itu yang sangat terkenang saya. Mudah-mudahan nanti berakhir saya di Oktober itu sudah jalan. Kira-kira itu saya satu saja itu BLU. Pak Yo tadi sempat mengatakan bahwa akan ada pergantian rektor di tahun 2025. Nah ini PR-nya bagaimana untuk melanjutkan apa yang sudah Pak Nyo lakukan ini? Ini seperti apa prosesnya ini Pak Nyo? Baik, saya sudah memprediksi 4 tahun apa yang saya harus lakukan dengan teman-teman di wakil rektor, di dekanat, juga di pasca sarjana, di jurusan teman. Nah, karena kita sudah memberanikan diri
untuk merubah status, konsekuensi logisnya kita harus mampu membayar remon itu yang oleh sebab itu pimpinan rektor itu harus paham ini, gitu. Harus paham itu. Nah, seminggu bulan yang lalu saya lihat di teman kepegawaian ada beberapa teman yang sudah secara administrasi memenuhi syarat dari rektor, kan ada syaratnya. Iya, betul. Saya lihat ada 10 orang gitu. Oke, sudah ada 10 ya? Sudah saya kumpulkan. Oke. Kira-kira ini loh pengalaman kemarin pahit manis, suka duka jadi rektor tuh Anda harus ikhlas, harus orientasi tidak ke pribadi, harus memajukan lembaga, kita punya mandatori dan lain sebagainya sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti mulai ini sudah membuka pendaftaran. Siapa yang tapi karena perguruan tinggi negeri seni udah barang tentu di majelis rektor diumumkan, kan lelang open bidding itu, siapapun boleh mendaftar gitu. Kami berharap, saya terutama kalau bisa orang dalam lah gitu. Walaupun orang pintar perlu datang ke Solo kan belum belajar tahu ya itu kira-kira orang dalam yang kenal gitu. Makanya saya bilang, loh orang Bali ya direktur di Solo. Saya 43 tahun baru di Solo gitu. Jadi paham benar. Lebih Solo daripada orang Solonya. Solo yang baru lahir belakangan. Jadi paham benar gitu. Makanya saya bisa masuk di situ lah. Jadi tahu tahun 82 siapa orang-orang yang asing belajar sekarang sudah jadi guru besar di Amerika. Saya kenal dengan itu gitu. Itu kelebihan-kelebihannya gitu. Ada yang mendorong Paknya untuk maju lagi? Karena kan ada batasan usia. Saya baru 63 sekarang. Masih muda itu, Pak. 63 itu batasan syarat kan 60, Mas. Syaratnya maksimal 60. Tidak boleh lebih. Andai kan boleh, saya juga gantian lah. Agar ada kemajuannya di sisi yang lain nanti. Inginnya gitu, Mas. Gitu. Gitu. Kalau dari, artinya 10 tadi itu calon ya, Prof? Baru calon. Yang memenuhi syarat. Nah, proses seleksinya seperti apa? Ini baru pembukaan pendaftaran. Nanti akan administrasi dulu persyaratannya. Yang jelas syaratnya pertama itu harus doktor. Yang kedua itu dia golongan 4. Rektor kepala di golongan 4. Itu saja syaratnya. 2 itu saja ya? Iya, itu saja. Sekarang kan setelah itu ada kesehatan, ada dan buat visi misi akan diuji nanti oleh tim. Penjaringan itu mudah-mudahan semua 10 nanti akan dipilih 3. Penyaringan itu dengan kementerian juga ikut ngetes lah istilahnya, wawancarai. Fit and proper test ya. Fit and proper test itu nanti di bulan Juli, Agustus, September itu udah selesai, Oktober udah ada rektor nanti penggantian. Tapi gitu. Sebenarnya orang luar tuh boleh nggak sih, Prof? Boleh. Boleh ya. Boleh, pengalaman di isi Jogja gitu, karena di dalam rame, Prof. Made Bandem dari isi Denpasar, taluhur Pak Musi, Pardiman saat itu. Dan periode kedua beliau pemilihan menang lagi. Jadi Prof. Made Bandem di isi Jogja 2 periode jadi rektor. Di isi Padang Panjang juga gitu. Prof. Novisar itu orang Andalas. Universitas Andalas. Karena di Padang rame rebutan, ada orang Andalas. Padahal beliau itu profesornya di teknik kimia. Kimia jadi rektor perguruan tinggi seni. Itu tim saya di majelis rektor. Bisa, Mas, sangat mungkin. Nggak masalah ya, Prof ya. Untidar yang sekarang di Jawa Tengah itu dari UNS. UNS? UNS, Prof. Sugiharto itu profesor UNS di Untidar, Magelang sekarang. Gitu. Kita ada gengnya 6 di Jawa Tengah, isi Solo, UNS, Undip, Unsud, Untidar, UNES. Itu geng Jawa Tengah. Ngumpul sama di majelis rektor. Ayo geng Jawa Tengah mana gitu. Ya. Masih ada. Selain WA Group, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia kan ada. Saya punya kontak apa yang terjadi di Papua, di Aceh, saya tahu tuh, Mas. Karena saling-saling memberi informasi. Baik. Gitu. Isi Surakarta ini kan Juli nanti disnatalis ya? Ya. Persiapan apa, Pak Yo, yang sudah dilaksanakan akademis? Baik, ini disnatalis ke-61 dan akhir jabatan saya nanti kami akan sampai ke salah satunya tadi sudah berubah. Jadi target-target yang sudah tercapai dan sekaligus apa yang belum tercapai juga itu menjadi memorandum saya untuk ke penggantinya. Kan masih gitu ya. Harus fair loh, tidak semua yang baik-baik saja. Kegagalan yang belum karena waktu, karena dana, karena biaya dan sumber yang lainnya, ada hal yang belum bisa dijalankan di periode ini. Paling gitu saja. Karena ada rencana strategi dan
rencana jangka panjangnya kan ada di kampus itu. Kan itu saja kita ikuti. Oke. Mestinya saya sampai sini kok belum ya gitu. Kemarin tidak ada BLU, saya bisa BLU misalnya. Nah itu plus minus itu yang disampaikan. Nanti itu saja pertanggungjawaban kita kepada masyarakat dan atasannya di kementerian mesti gitu. Itu saja itu nanti. Kalau agenda besarnya kan, apakah salah satu BLU itu menjadi bagian dari agenda besar Disnatalis nanti, Dok? Salah satunya. Ya. Salah satu capaian-capaian yang lain juga mungkin kualitas lulusan berapa kita secara kuantitas bisa meluluskan gitu. Karena perguruan tinggi seni itu kadang-kadang kan dipandang separuh mata mah. Seni itu hanya untuk menghibur saja, kuliah di situ jadi apa nanti kan itu menjadi tantangan kami kan sebenarnya. Seni itu tidak cukup itu, dia egaliter dengan disiplin ilmu yang lain juga gitu. Saya berani taruhan Anda kalau tidak punya ada minat, ada bakat gitu, ada darah seni, coba masuk di situ. Yang gampang saja ajar nari gitu. Kalau tidak ada bakat, yo mesti lama waktunya daripada yang sudah itu langsung saya dinabuh gitu, saya mendengar biar aja bisa. Kira-kira gitu Mas Pandi. Dulu pernah saya di SMP itu sekolahnya sekolah ekonomi, dari raport merah terus nggak pernah bagus karena tidak di situ jiwanya. Begitu di konservatori jadi murid nomor 1 gitu, makanya jadi rektor sekarang gitu. Kira-kira karena jiwanya di situ. Jiwa di situ benar. Bebas terlepas dari penghasilannya berapa, pendapatannya apa gitu kan. Bukan itu sebenarnya. Ada hal-hal yang lain, kemarahan dalam hidup itu tidak hanya materi gitu. Jadi kebanggaan, kebahagiaan hati itu beda-beda. Kira-kira gitu ya Mas, filosofinya. Makanya santai sajalah gitu. Kalau mau masuk ISI itu memang sebenarnya harus ada minat bakat dulu ya? Iya, saya kira itu. Saya kira itu yang paling mendasar gitu. Lihat sudah minat dan senang, ada darah itu akan lebih cepat prosesnya. Daripada sama sekali tidak, akan pengalaman saya di kelas itu gitu Mas. Anak-anak yang lulusan konservatori SMK 8 Solo gitu misalnya, yang pernah nabuh gitu, lebih cepat. Daripada yang sama lulusan sekali elektronika misalnya paling dia bisa tapi agak kecuali dia punya memang kecerdasan itu, estetikanya kan beda, kelihatan itu Mas. Lalu waktu nanti di Disnatalis apakah ada semacam pameran seni, Prof, kalau untuk masyarakat gitu atau apa? Sebenarnya program saya sejak jadi rektor itu kan ada expo seni namanya Mas. Kita dalam perayaan Dies itu ada agenda expo seni, jadi mempertunjukkan produk-produk kita masing-masing prodi tampil. Nah kemarin terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran gitu kan. Itu pengaruh ya, Pak. Tapi saya tetap ingin expo itu jalan gitu. Kita tidak perlu sosialisasi ke masyarakat, itu masyarakat yang datang ke kampus. Hasil binaan kita lewat pengabdian masyarakat, ya tari apapun itu hadirkan, pentaskan di sana gitu. Saya kira itu expo seni itu menjadi agenda juga yang masyarakat tahu pertanggungjawaban kami yang diisi itu, ini loh isi sekarang. Gitu. Tidak sia-sia dikaji sejak apa gitu. Itu kita Mas. Baik. Kak, ini ke penerimaan mahasiswa untuk tahun ini, Prof. Kira-kira seperti apa? Apakah ada beberapa jalur yang dibuka untuk ISI Surakarta dan apakah ada jalur khusus sendiri gitu, Prof? Iya. Yang pertama sejak tahun 2017 saya kira, saya wakil rektor kemarin Mas, wakil rektor. Sempat wakil rektor. Iya, periode yang sebelumnya. Itu kan perguruan tinggi seni itu belum masuk seleksi nasional. Belum diakui. Kasihan itu. Kami sendiri ngangkat ngetes sendiri. Nah, setelah 2007 masuk seleksi nasional berdasarkan prestasi seperti sekarang, berdasarkan tes UTBK dan mandiri, ada 3 jalur kan. Dibatasi yang jalur SNBP prestasi itu 30% minimal. Yang UTBK yang seleksi yang tes itu 50% maksimal itu dibatasi Mas. Kecuali yang PTBH itu bisa lebih banyak. Dan mandiri 20%. 20%. Dibatasi anunya. Nah, ISI sudah mengikuti itu. Kemarin daya tampung 2025 ini untuk ISI itu 1.450-an lah gitu. Yang sudah naik luar biasa. Sebelumnya cuma 700, 800, 900, 1.000 sekarang 1.450
Oke. Udah lumayan. Berarti sudah lumayan ya. Udah lumayan. Pasca juga ikut 1.500-an lah gitu. Nah, di seleksi yang pertama kemarin sudah pengumuman di bulan Maret kemarin sudah dapat mahasiswa 479 gitu. 497. Oke. Sudah. Nah, ini TBK besok tanggal 16 pengumuman kan. Mudah-mudahan dia tampung 500 itu saya kira yang paling dapat 97-98% lah, karena animo nisbahnya perbandingan itu sangat besar sekarang, Mas. Animo masyarakat anak-anak bangsa kita untuk masuk seni itu sangat banyak. Pengalaman jenengan lebih besar sekarang ya. Nisbahnya sampai kalau DKP itu 1:15, Mas. Oh, DKP ya. DKP daya tampung 100 yang daftar 1.500. Yang lucu lagi pedalangan. Pedalangan itu daya tampung 50 ya 50 lebih yang daftar. Pedalangan loh. Iya. Khusus di Solo. Kalau di Jogja itu ya 12-an lah, di Denpasar juga saya lihat 8 apa 10. Di Solo yang pedalangan paling paling banyak peminatnya. Karena sebelumnya waktu Covid itu kan ada program di Dirjen Kebudayaan itu BBM, belajar bersama maestro. Saya lihat banyak anak-anak dari Indonesia SMA itu di Pak Mantap Sudarsono almarhum. Saya lihat di Karanganyar sana. Nah, beliau yang memprovokatori mungkin karena beliau dosen di sini juga kan. Nggak ada dosen sing miskin sing kiri loh. Diiming-imingin itu. Bapak itu aja Pak Mantap kalau satu manggung satu malam itu 150 juta gitu. Ditawar 5 juta nggak mau. Nggak mungkin. Gitu mungkin provokator itu. Di samping itu ya untuk nguri-nguri ya Mas ya. Kan ada adat kita di Jawa itu banyak dipegang oleh teman-teman pedalangan. Pasrah tinapi manten gitu kan. Itu di sana kan pedalangan punya bisnis itu. Dari MC di mantenan gitu. Pranatacara. Ya, kira-kira itu. Jadi pedalangan banyak. Nah, mudah-mudahan nanti yang jalur yang ketiga nanti mulai ini sudah mulai dibuka Mas, jalur mandiri. Mandiri sudah ini dibuka pendaftarannya. Ya, dibuka karena nanti pengumuman. Nah, di jalur mandiri itu ada beberapa kami split, terutama yang kerjasama dengan daerah. Misalnya ada dari Sumbawa, dari Morotai, dari Banyuwangi, dari mana itu namanya. Banyak yang sudah kerjasama mengirim putra-putra daerah ke Solo yang nantinya akan menjadi penggiat kesenian yang ada di daerah. Nah, itu bagian prioritas itu. Itu yang prioritas. Itu yang kedua, itu baru yang seleksi kita lihat dari seleksinya. Ada tesnya juga. Gitu. Ya, tes juga tetap menggunakan tes. Bahkan di seleksi nasional tuh khusus seni dan olahraga menggunakan portofolio. Tidak cukup nilai raport saja. Harus ada portofolio seni dan olahraga pakai Mas. Minimal pernah prestasi misalnya penari atau apa. Misalnya saya seorang penari mau daftar di Proditari, pernah menari apa, gitu, membuat koreo di mana, ada prestasi, ada sertifikat apa, itu bagian dari seleksi juga. Itu nilai tambah di sini. Nilai tambahnya di samping dia tes nilainya di raport gitu. Jadi di seleksi nasional tuh khusus olahraga dan seni pakai portofolio seleksinya. Gitu. Baik. Bagi penonton Tribunus ini biar tahu siap-siap nanti kalau lihat diisi nanti. Isi sekarang itu ada 23 program studi. Program studi ada 23. Ya, 23 itu ada yang satu di program. Informasi itu bisa diakses di mana? Bisa di website ya? Websitenya isi. Websitenya isi sudah ada. Ada ya? Ada. Semua peristiwa yang ada di sana itu ada di websitenya. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Pak Yo. Apa pesan yang akan Pak Yo sampaikan kepada Civitas Akademika? Karena kan Pak Yo sebentar lagi akan purna nih kebetulan. Nah, terutama untuk program-program Pak Yo yang harus dilanjutkan gitu. Apa Pak Yo? Ya, begini. Kalau saya boleh secara pribadi itu perguruan tinggi negeri seni itu kan mempunyai mandatori dari kementerian untuk penjaga gawang pelestari seni tradisi warisan para leluhur kita. Nah, Undang-Undang Nomor 5 2017 itu di sana ada pelestari itu ada 4 pokok bahasan di sana dalam
pemajuan kebudayaan itu Iya. kan Undang-Undang 5. Yang pertama itu adalah pelindungan, pengembangan, Iya. pemanfaatan dan pembinaan. Kira-kira yang menjalankan pendidikan tentang 4 bahan pokok itu ada di perguruan tinggi seni. Gitu. Nah, oleh sebab itu ISI itu mempunyai peran yang sangat bagus dalam garda depan. Saya bilang ke Pak Fadlizon, Menteri Kebudayaan kita kan sering ke kampus beliau itu, dan sebelum jadi menteri itu sudah sering ke kampus karena beliau menjadi ketua umum SNKI. SNKI itu Sekretariat Nasional Perkerisaan Indonesia. Beliau punya museum keris di Padang gitu. Nah, ISI punya program studi keris, itu masalahnya. Jadi alumni ISI itu mau buat pesantren itu beliau dukung selalu. Pesantren di sana beliau malah cerita sudah hampir, karena ada itu tadi pelindungan, pengembangan, pembinaan kebudayaan itu. Nah, jangan sampai kita itu nanti belajar nari gitu ke Amerika. Gitu kan? Jangan sampai kita nabuh ladrang wilujeng di Jawa digunakan itu nanti ke Australia, South Bank Center, player gamelan gitu di London gitu. Itu teman-teman teman-teman London juga sekarang banyak ya. Oh, Australia apalagi di New Zealand teman-teman saya banyak di sana, di Le City Musik di Paris juga ada. Dan di Jepang juga Sekar Jepun itu orang asing itu malah pinter-pinter. Jangan sampai kita belajar ke sana. Itu oleh sebab itu ini menjadi karakter identitas negara kita. Mari bergabung ke ISI Solo untuk itu gitu. Betul. Tapi tidak hanya ke ISI ya, yang teknologi, yang namanya ke dokter kan penting juga betul. Tapi ini jangan disampingkan lah gitu menjadi. Kalau kita keluar itu yang ditanya itu masih budayaan kita kan. Bro. Masih budayaan kita gitu. Saya kira itu aja, kita rame-rame melestarikan itu, jangan mandang seni itu kuno, itu jangan gitu. Ya, nabuh gambar tidak, tapi dia belajar gitar lebih gampang kita belajar. Kira-kira gitu. Baik. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Tribuners, itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Nyo, ya panggilannya akrab. Beliau sudah menjelaskan banyak sekali mengenai ISI Surakarta. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video selanjutnya dari Tribun Jateng. Kalau mau mengetahui tentang pendaftaran di ISI Surakarta, bisa mengakses websitenya ISI Surakarta. Tinggal cari di Google, pasti ada kok, muncul itu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saksikan video-video lainnya di Tribun Jateng. Terima kasih Pak Yo. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih.